Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amma ba'd. Video kali ini membahas tentang perbedaan antara firqah Asy'ariyah dengan kelompok Salafiyah ya. Di sini yang saya maksud Salafiyah adalah eh, orang-orang yang menggunakan standar para salaf dalam menafsirkan sifat-sifat Allah dalam bab masalah akidah, karena pembahasan di sini adalah masalah akidah. Nah, as-salafiyah itu mereka kelompok yang menggunakan dalil Al-Quran dan As-Sunnah ya, dan mengikuti penafsiran para sahabat dan ulama yang berikutnya. Sedangkan salafiyah tidak menggunakan standar filsafat ya, tidak menggunakan ilmu kalam juga, tidak ya. Mereka malah melarang menggunakan hal tersebut. Sedangkan Asy'ariyah kebalikan dari salafiyah. Mereka tetap mengambil sumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, namun mereka menggunakan ilmu filsafat, ilmu kalam untuk menafsirkan ayat-ayat tersebut ya. Mereka menggunakan itu. Nah, jadi Al-Asy'ariyah itu masuk firqah kalamiyah ya. Al-Asy'ariyah mereka tidak berkata kami ini salafiyah, enggak ya. Karena mereka menggunakan ilmu kalam sama dengan Jahmiyah dan firqah-firqah yang lain ya. Baik. Di sini apa perbedaan salafiyah dengan Asy'ariyah? Yang pertama adalah masalah takwil ya. Takwil tentang asma dan sifat Allah ya. Kalau Al-Asy'ariyah itu terlalu banyak menggunakan tafwid. Tafwid itu memberikan maknanya itu kepada Allah, hanya Allah yang tahu ya. Jadi mereka isbat, tetapi mereka tidak boleh memaknai asma dan sifat Allah itu kalau tidak ada bukti yang jelas. Mereka dalam bab takwil itu misalnya tidak boleh ya, yu'awwilun wa la yufawwidun al-ma'na lakinnahum waqad hasala khilaf kabir baina Ibn Taimiyah wa Ibn al-Qayyim wa baina ulama al-Asy'ariyah. Jadi Ibn Taimiyah dan Ibn al-Qayyim itu mereka mengkritik ya ulama Asy'ariyah yang selalu melakukan tafwid dan takwil ya. Dan wa min abrazi mawatinil khilaf bainahum ayat as-sifat. Yani tentang khilaf di sini adalah tentang ayat sifat di dalam Al-Qur'an. Allati tuhim at-tashbih. Tuhim itu maksudnya yang memberikan gambaran tashbih ya, seperti sifat al-yad, sifat yad, sifat tangan, wan nuzul dan sifat turun, wa nahwih ya. Jadi sifat-sifat ini menurut Asy'ariyah itu mirip seperti sifat makhluk, seperti tangan, nuzul, yad, kemudian istiwa dan lain-lain ya. Sehingga mereka melakukan takwil atau tafwid. Ya'taqid Ibn Taimiyah wa talamidhu Ibn al-Qayyim anna hadha sifat ma'qul al-ma'na ya. Jadi sifat-sifat tersebut masih masuk akal. Walakinnaha majhulah al-kaif. Jadi itu sifat itu majhul secara kaif. Seperti apa ya, tidak bisa diketahui. Sifat tersebut masuk akal tetapi tidak bisa ditafsirkan seperti apa. Wa ammal asy'ariyah fa innahum yufawwidhuna al-ma'na ila Allah Ta'ala wa yusarrifun al-lafz fi an zahirihi wa hadha yusamma minhaj at-tafwid ya. Jadi mereka melakukan tafwid, yaitu maknanya hanya Allah yang tahu, dan mereka tidak mau menafsirkan lafaz tersebut dengan secara zahir ya. Lakin as-salafiyah tara anna manhaj al-asy'ariyah fi at-ta'wil ba'd as-sifat la yasih wa annahu mukhalif li manhaj as-salaf ya.
kelompok Salafiyah berkata bahwa manhaj Asy'ariyah ini di dalam takwil beberapa sifat itu tidak benar. Haitsu tara Salafiyah anna qawaid sifatillah itsbat ma atsbatahu Allah li nafsihi. Jadi sumber dari para salaf itu berkata mengisbatkan apa yang Allah isbatkan bagi dirinya. Ya, itu asas dalam akidah. Di dalam Al-Qur'an au asbatahu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengisbatkan sifat asma dan sifat Allah itu sesuai dari sumber hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ashabihi, atau asar dari para sahabat ya radhiyallahu anhum ajma'in min ghairi tahrif, tanpa tahrif menyelewengkan, wala ta'til atau merusak makna itu, merusak ta'til itu menghapus ya. Wa min ghairi takyif, atau menanyakan bagaimana ya. Wala tamtsil, atau menyamakan atau menyerupakan. Wa yastadillu salafiyah ala minhajihim biqaulillah subhanahu. Para salafiyah berdalil dengan ayat laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama dengan sesuatu apapun ya, dan dia maha mendengar dan maha melihat. Haitsu qala Ibnu Taimiyah mustadillan bihadzal ayat, Ibnu Taimiyah berdalil dengan ayat ini. Dan mazhab salaf di antara dua mazhab, wahuda baina dhalalatain, dan petunjuk di antara dua kesesatan. Yang pertama itsbatus sifat, mengisbatkan sifat, wa nafyi mumathilah al-makhluqat, dan menafikan ya, isbat sifat tetapi tidak menyamakan ya. Kemudian dalilnya laisa kamitsli syai' raddan ala tashbih wa tamtsil. Jadi kalau ada seorang salafi berkata yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan makhluknya ya. Tapi mereka berkata laisa kamitsli syai', tidak sama dengan makhluknya ya. Wa huwas samiul basir raddan ala an-nafi wa ta'til. Fal mumatsil a'sya wal mu'attil a'ma. Fal mumatsil a'sya, orang-orang yang menyerupakan itu a'sya itu saya lupa ya maknanya, nanti saya cari. Wal mu'attil a'ma, dan orang yang mentaktil itu buta. Wal mumatsil ya'budu sanaman, dan orang yang menyerupai Allah dengan makhluknya berarti dia menyembah berhala. Wal mu'attil ya'budu adaman, dan orang yang menghapus sifat itu ya, itu mereka beribadah sesuatu yang tidak ada, adam ya. Misalnya Allah berkata yadullah fawqa aydihim, loh itu bukan tangan Allah, bukan tangan Allah. Allah tidak punya tangan ya. Kemudian inni asma'u wa ara, loh Allah itu tidak mendengar ya. Allah, jadi mereka yu'attil terus, akhirnya ya sudah, dia tidak menyembah zat tetapi dia menyembah adam ya. Baik, kemudian Naim bin Hamad al-Khuzai berkata, ini gurunya Imam Bukhari, man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar, barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya maka dia sudah kafir. Wa man jahada ma wasafallahu bihi nafsuh faqad kafar, dan barang siapa yang dengan sengaja mengingkari sifat Allah yang sudah menyifati hal tersebut dengan dirinya, maka dia telah kafir. Walaisa ma wasafallahu bihi nafsahu rasuluhu tashbihan, dan bukan hal yang Allah itu menyifati dengan sifat dirinya dan Rasul itu mengisbatkan sifat Allah bahwa Allah itu begini dan begitu, termasuk tasbih, bukan termasuk tasbih ya. Kemudian berkata Yahya bin Abi al-Khair al-Imrani, syekhnya Imam Syafi'i ya, syekhnya mazhab Syafi'iyah ya, di negara Yaman. Beliau berkata Al-Quran was sunnah wal ijma',
dalan kulli wahidin minhuma anal Qur'an huwa hadhihi suwar wal ayat dunama tadda'a al-asy'ariyah al-asy'ariyah bi'uqulihim wa ta'wilihim alladhi yuaddi ila khilafi dzalik. Jadi maksud beliau itu Al-Qur'an dan As-Sunnah dan ijma' ya itu sebagai dalil. Satu di antara hal tersebut adalah Al-Qur'an itu di dalam surat dan ayat-ayatnya tanpa memerlukan dunama tadda'i, tidak diperlukan itu al-asy'ariyah, madhab asy'ariyah yang dengan akal mereka dan takwilat mereka, penafsiran mereka alladzi yuaddi yang menyebabkan penafsiran yang lain, khilaf dzalik. Ya, karena asy'ariyah punya penafsirannya sendiri. Jadi mereka punya keterangan atau pemaknaan mereka sendiri. Ya. Kemudian qala Ibnu Qudamah lam tazal hadhihi al-akhbar wa hadhihi al-lafzah mutadawilah manqulah bainan nas la yankirunaha munkar wala yakhtalif fiha ahad illa ila an ja'al asy'ariyah fa ankaraha. Jadi sifat-sifat Allah yang menyebabkan mereka itu pusing, yang kok mirip seperti manusia, itu tidak ada satupun yang mengingkari itu ya dari para salafus saleh. Lalu ketika datang kelompok Asy'ariyah, mereka mengingkari, tidak boleh ya kamu bilang istawa, itu tidak boleh, atau bilang tangan, tidak boleh ya. Kemudian wa khalafa al-khalq kulluhum, dan mereka mengingkari, menyelisih makhluk-makhluk semua. Muslimahum wa kafiruhum, muslim dan juga kafir. Wala ta'thir liqaulihi inda ahlil haq, dan itu tidak berefek bagi pengikut kebenaran. Wala tutrak al-haqa'iq wa qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak bisa ditinggalkan hakikat-hakikat perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'ul ummah, dan ijma' seluruh umat liqaulil asy'ariyah. Jadi sesuatu yang sudah diijma' oleh para sahabat dan dari hadis Nabi itu tidak bisa dilepaskan gara-gara perkataan Asy'ariyah ya. Maksudnya kalau ada dalil jelas, penafsiran jelas, para sahabat menafsirkan seperti ini dan itu. Kemudian datang ulama Asy'ariyah, oh enggak, ini penafsirannya seperti ini karena tidak boleh melawan ilmu kalam. Nah, perkataan Asy'ariyah ini dibuang di tempat sampah. Illa man salabahu Allahu at-taufiq, kecuali orang-orang yang tidak diberi taufik ya oleh Allah, wa a'ma basiratuhu, dan buta basirahnya, wa adallahu an sawa'is sabil, dan dia disesatkan dari jalan yang benar, jalan yang sahih. Sawa'is sabil artinya jalan yang benar ya. Ini perkataan Ibnu Qudamah di zamannya ya, di zaman para Asy'ariyah itu jaya ya. Tidak seperti era sekarang. Era sekarang alhamdulillah orang-orang sudah belajar ilmu yang sahih ya. Tidak perlu ilmu kalam atau filsafat untuk menafsirkan Al-Quran atau hadis. Nggak perlu itu. Ya, ini kemudian ada Ibnu Taimiyah berkata al-Asy'ariyah al-aghlab alaihim annahum murji'ah. Ya, ini menurut Ibnu Taimiyah al-Asy'ariyah itu kebanyakan dari mereka itu murji'ah. Fi babul asma wal ahkam, di dalam masalah penamaan dan hukum-hukum. Maksudnya nama di sini asmaullah ya. Asma wa sifat dan ahkam dan hukum-hukum. Jabariyah fi babul qadar ya. Jabar itu di masalah takdir ya, qadar. Wa amma fi as-sifat falaisu jahmiyah mahdhah. Adapun di masalah sifat Allah, falaisu jahmiyah mahdhah, mereka itu bukan jahmiyah ya.
bal fihim nu' minat tajahum. Jadi kita tidak menuduh Asy'ariyah itu Jahmiyah, enggak. Bal fihim nu' minat tajahum. Jadi ada secuil dari sifat Jahmiyah, secuil ya, cuilan dari sifat Jahmiyah. Wahum fi al-jumlah aqrab al-mutakallimin ila madhabi ahlus sunnah wal hadith. Namun mereka, jumlah mereka ya, dari sisi keyakinan mereka ini, mereka dari segi ilmu kalam itu masih dekat dengan madhab ahlus sunnah dan ahlul hadith. Artinya al-Asy'ariyah ini mereka masalahnya adalah masalah dalam sifat ya. Ya, jadi mereka masih lebih ringan ya, masih ringan kebid'ahannya dibandingkan dengan bid'ah at-tajahum ya. Tapi tidak tahu, ini perkataan Ibnu Taimiyah dulu loh ya, bukan sekarang. Kalau sekarang saya tidak ngerti, karena ilmu kalam itu pasti ada update terus ya, namanya juga bid'ah. Qala Az-Zahabi raddan ala nafi al-Asy'ariyah lil ulu. Jadi Imam Zahabi itu membantah kelompok Asy'ariyah yang mengingkari sifat ulu. Fa amma al-qawlu ats-tsalits al-mutawalidu akhiran min annahu ta'ala laisa fil amkinah. Jadi Imam Zahabi berkata, ada yang akhir-akhir ini ada yang berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak di tempat-tempat, laisa fil amakinah. Kalau Jahmiyah malah berkata Allah ada di mana-mana ya. Wala kharijan anha, dan juga tidak di luar tempat. Wala fauqa arsyihi, tidak di atas arsnya ya. Arsy itu kan makhluk Allah ya, berarti bukan di atas arsnya Allah. Wala huwa muttasil, dia juga tidak nyambung ya, nyambung atau bil khaliq, tidak juga muttasil bil khaliq atau bersama makhluknya, seperti keyakinan Ibnu Arabi dan sejenisnya. Ibnu Arabi itu atau Al-Hallaj ya, muttasil bil khaliq, wala bimunfasili anha, dan juga tidak berpisah dengan khaliq, artinya tidak putus koneksi atau tidak bersama ya. Wala dzatuhu al-muqaddasatu mutahayyizah. Mutahayyizah itu tidak bersama ini, tidak bersama itu ya. Mutahayyizah itu apa ya? Nanti saya cari maknanya. Wala ba'inah an makhluqatihi, dan juga dia tidak tertampak dengan makhluknya ya, atau menjauh ya dari makhluknya. Wala fi al-jihad, dan tidak juga di arah-arah utara, selatan, timur, barat. Jadi tidak boleh berkata Allah itu dengan arah ya, mau arah bawah atau atas atau kanan kiri ya. Wala kharijan anil jihad, dan juga tidak keluar dari arah-arah ya. Fahadza syai' la yu'qal wala yufham. Jadi Imam Zahabi ini bingung. Ini sesuatu yang tidak masuk akal dan juga tidak bisa difahami. Di dalam enggak, di luar enggak, nyambung enggak, putus enggak, lalu terus apa? Ma'ama fihi min mukhalafah al-ayat wal akhbar, dan juga di sini menyelisihi ayat-ayat Al-Qur'an dan juga kabar-kabar. Fafirru bidinik, maka kaburlah kamu dengan agamamu. Wa iyyaka wa ara al-mutakallimin, dan wa iyyaka, awas kamu, waspadalah kamu dengan pendapat-pendapat al-mutakallimin ya, mau itu ahli filsafat, ahli kalam, mantik. Wa amin billah, wa amin billah maksudnya berimanlah kepada Allah. Wa ma jaa'a 'anillah, dan apa yang datang dari Allah, sifat-sifat Allah, asma Allah. Wa ala muradillah, seperti penafsiran yang Allah tafsirkan, yang Allah inginkan. Wa fawwid amruka ilallah, wa fawwid, jadi dan tafwidlah dirimu itu kepada, urusanmu itu kepada Allah.
wala haula wala quwata illa billah. Jadi ini perkataan Imam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Yahya bin Abil Khair Al-Amrani, mazhab Syafi'i ini ya orangnya. Kemudian Ibn Khuzaimah Al-Khuzai, kemudian juga Ibnul Qayyim dan juga Az-Zahabi ya. Jadi inilah perbedaan antara akidah as-salaf atau as-salafiyah dengan akidah asy'ariyah ya. Jadi Asy'ariyah mereka tidak kafir, mereka muslim ya. Mereka muslim, cuma mereka menyelisih ya penafsiran karena mereka masih menggunakan ilmu kalam. Sekian, semoga bermanfaat. Bagi yang ingin maraji' nanti bisa membaca buku-buku ini ya, apa yang diyakini oleh Asy'ariyah dan bantahan para ulama terhadap pendapat-pendapat mereka yang menyelisihi usul Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Sekian.